Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul ke-6 segmen ketiga, desain poros yang menerima beban dinamik. Untuk beban dinamik, tipe pembebanannya itu ada 3, torsi, bending, dan juga beban aksial. Nah, tegangannya pada poros bagaimana? Beban aksial umumnya itu kecil dan konstan, jadi akan sering kita abaikan. Nilai tegangan alternating dan rata-rata untuk poros itu bisa akibat momen lentur, itu akan menyebabkan tegangan normal. Karena ini bebannya beban dinamik atau fatigue, maka kita akan menggunakan faktor pengali KF. Ya. Jadi ada alternating normal stress akibat melentur dan mid range normal stress juga akibat momen lentur. Dua-duanya kita kalikan dengan KF gitu ya. Yang membedakan adalah yang mid range itu dikalikan dengan momen mid range-nya, yang alternating dikalikan dengan momen alternatingnya. Kemudian berikutnya adalah tegangan geser akibat torsi. Mirip dengan tegangan normal akibat momen lentur, tapi di sini menggunakan faktor KFS gitu ya. Nah, tegangan itu bisa dikombinasikan. Dan kita bisa mengubah kombinasinya itu menjadi tegangan von Mises dan diberikan oleh rumus ini. Gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan aja rumusnya. Nilai-nilainya ke rumusnya ini, maka kita akan bisa mendapatkan tegangan von Mises kombinasinya. Untuk mencari faktor keamanan poros, maka kita akan mengkombinasikan tegangan von Mises tadi ke teori-teori kegagalan fatigue yang ada. Sebagai contoh, kita menggunakan modified Goodman. Maka untuk modified Goodman, rumus faktor keamanannya adalah 1/N sama dengan sigma A aksen dibagi dengan sigma E ditambah sigma M aksen dibagi dengan SUT. Kita masukkan ke persamaan yang tadi sigma A aksen dan sigma M aksen, kita akan mendapatkan rumus ini. Rumusnya nggak perlu kalian hafalkan, tinggal buka buku saja kalau lupa. Tapi yang penting adalah konsepnya Anda paham. Konsep memakai rumus. Ini adalah faktor keamanan. Kalau kita ingin mencari faktor keamanan, kalau kita ingin mencari berapa diameternya, itu diberikan oleh rumus ini. Gitu ya. Oke, ini adalah kalau kita mengkombinasikan tegangan von Mises tadi dengan modified Goodman line. Bagaimana dengan teori yang lain? Ini adalah kombinasi dengan Soderberg untuk mencari diameter. Ini untuk mencari faktor keamanannya. Ini adalah kombinasi dengan DE Gerber, faktor keamanan diameter, di mana nilai A dan B-nya itu bisa dicari dari sini. Dan ini adalah dengan kombinasi distortion energy dengan ASME elliptic. Ini persamaan untuk mencari faktor keamanan poros. Dan ini untuk mencari diameternya. Nah, tegangan pada poros yang berputar itu bagaimana? Untuk poros yang berputar dengan beban bending bolak-balik dan torsi yang stabil, sebagai contoh yang ini, maka nilai momen bending momen mid range-nya itu akan sama dengan 0 dan torsi alternatingnya itu akan sama dengan 0. Kenapa kok 0? Ya, pertanyaan kan gitu. Nah, torsinya itu kan tetap ya. Torsinya nilainya 3101. Akan tetap seperti itu. Putarannya ya sudah putaran yang ada, torsinya akan seperti itu. Dan torsi itu akan ada di shaft AB gitu ya. Sekarang momennya, kenapa kok momen mid range-nya 0?
Ya, karena si poros kadang dia menerima tarik, tekan gitu ya. Jadi rata-ratanya itu akan 0 gitu ya. Oke. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan kegagalan statik ya. Meskipun beban yang dialami poros itu berfluktuasi atau fatigue. Kriteria Soderberg itu mencegah terjadinya yielding. Kriteria ASME eliptik juga mempertimbangkan yielding, namun hasilnya tidak sepenuhnya konservatif. Kriteria Gerber dan Modified Goodman itu tidak mempertimbangkan adanya yielding, sehingga perlu kita melakukan perhitungan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalau kita menggunakan kriteria Gerber dan Modified Goodman di perhitungan poros tadi, tapi kita juga harus mempertimbangkan yieldingnya. Gitu ya. Cara menghitungnya seperti ini. Jadi, kita akan menggunakan tegangan von Mises terbesar untuk mengecek luluh atau tidaknya. Tegangan von Mises terbesar itu diberikan oleh rumus ini. Gitu ya. Sehingga faktor keamanan untuk mencegah terjadinya luluh atau yielding itu adalah SY, yield strength, dibagi dengan sigma max aksen, yaitu ini. Itu saja caranya, sangat mudah. Ini adalah akhir dari segmen ketiga modul ke-6. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.